dan judge a book by the cover gitu katanya ya. Sekarang mahasiswi tingkat anggaplah tingkat akhir lah gitu ya. Masuk akhir. Awal masuk dulu nih waktu SMA pernah salah jurusan tidak? Karena itu tuh yang jadi masalah tuh. Oke. Pernah salah jurusan atau enggak? Kalau dibilang pernah salah jurusan atau enggak, jujur pernah banget. Jadi ceritanya zaman SMP tuh bener-bener terobsesi banget buat jadi seorang apoteker. Nah, begitu lulus SMP, coba tuh ujian buat masuk SMK farmasi. Oke, clear, masuk tuh, udah selesai masuk, tinggal lanjutin sekolahnya. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan kan ya tau lah ya, masa transisi dari SMP ke SMA tuh ada liburan dulu. Nah di tengah masa liburan itu tiba-tiba orang tuh bilang gini, gak usah kesana deh, jauh, kamu cewek, nanti kamu di sana sama siapa? Akhirnya kayak sempet ngerasa nggak deh, males lanjutin gitu kan, sampai bener-bener kayak gimana sih, lu punya mimpi, lu punya cita-cita, terus tiba-tiba di tengah perjalanan ada hal yang sebetulnya udah tinggal jalan doang gitu ya, udah tinggal ngelakuin, terus karena orang tua bilang jangan, ya mau gimana gitu kan, sampai bener banget, sempet agak ngerasa udah deh nggak mau lanjutin gitu kan. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir gitu kan, setelah seiring berjalannya waktu, akhirnya masuklah ke SMA yang wajarnya gitu kan, yang masih umum kan, berarti di situ benar-benar dibilang pokoknya gue harus bisa masuk ke jurusan IPA, gue harus bisa jadi anak IPA. Why? Supaya waktu mau lanjutin kuliah tuh kita bisa masuk ke jurusan yang kita pengen. Nyampe akhirnya masuk tuh jadi anak IPA. berarti sempat ada sorry dipotong ya. Jadi sempat ada apa ya, pertentangan antara orang tua dan lu sendiri gitu. Pernah ada. Nah di situ lebih baik ngikutin atau enggak nih? Oke. Karena gue pribadi lebih baik enggak sih, lebih baik passion sendiri, lebih baik melawan. Oke. Awalnya sempat berpikir buat yaudah oke, gue mau pergi aja sendiri gitu kan, berjalan, ya udah ngikutin egonya sendiri gitu kan. Ya tapi ternyata balik lagi nggak bisa gitu kan. Kita sebagai seorang anak juga punya, ya dibilang punya kewajiban gitu loh, buat kita tuh berbakti sama orang tua, buat ngikutin apa yang maunya orang tua. Akhirnya masuk kan tuh ke SMA, terus masuk ke jurusan IPA. Pas udah di akhir, udah semester berapa sih, 6 ya, ini nggak sih 6 ya, 6. Nah udah mau masuk 6 sih, kayak SMP ya, 6 deh. 2 sih pokoknya Ya, pas gitu. kelas 3 ya, kelas 3 tuh udah pas sudah mau masuk kuliah, daftar kan, ngambil ke jurusannya farmasi. Terus ternyata kadarullah gak masuk. Emang dasar nggak jodoh di farmasi gitu kan. Sempet down dong, sempet jelas down banget bunuh diri ya, tidak ya, down banget nyampe nggak mau lanjutin kuliah again, itu lagi nggak mau lanjutin. Emang dasar ya, maksudnya setiap masa transisi itu pasti ngerasain yang namanya males gitu buat ngelanjutin, karena nggak sesuai dengan keinginan. Sampai akhirnya jeda berapa lama gitu ya, itu ada jeda waktu buat sampai masuk kuliah. Di situ agak lebih banyak diem sih, dan itu adalah fase dimana aku benar-benar mulai lebih banyak mencari gitu kan, karena memang ya awalnya sih frustasi. Pasti ya kan, yang awalnya tuh frustasi dan nggak mau masuk ke jurusan lain, tapi ternyata qadarullah akhirnya masuk ke jurusan yang memang saat ini kalau dipikir-pikir dan diresapi ya itu sebenarnya fashionnya gitu kan. Coba kalau waktu itu tetap maksain buat ke farmasi, ya mungkin tidak akan senyaman ini gitu kan. Ternyata memang balik lagi, kita itu hidup ya tetap, walaupun kita punya cita-cita, kita punya keinginan,
tapi balik lagi sama garis takdir gitu ya, kita tetap nggak bisa ngelak gitu kan. Sampai ini waktu mau masuk ke jurusan itu, ini kan si kampus tuh ada kayak brosurnya gitu kan. Nah, terus waktu ngeliat si brosurnya ini di ruang BK tuh kalau SMA kan ya, bimbingan konseling gitu. Nah, ini tuh si brosurnya tuh brosur tahun sebelumnya gitu kan. Tapi bukan yang baru gitu iya, kan. bukan yang terbaru si brosurnya tuh. Tapi ternyata isinya waktu aku lihat tuh itu adalah tahunan terbaru gitu kan. Dan waktu daftar datang ke kampusnya, jelas beda banget brosurnya tuh, jelas beda banget. Warnanya itu bener-bener nggak ada samanya banget sama yang dilihat pada saat mau masuk ya. Ya dibilang itu adalah jalan takdir tuh ya kayak gitu kan, sesuatu yang sebenarnya aneh gitu. Itu kayak kalau menurut nalar kita, ih masa sih ini orang bikin cetakan brosur warnanya berbeda. Dan waktu pas nanya sama kakak tingkat, ini tuh warna gini tuh brosur angkatan aku, nyampe bilang gitu. Jadi di luar ekspektasi lah gitu kan keadaannya. Juga bisa dikatakan bahwa lu masuk jurusan yang dulunya tuh nggak ke situ gitu kan, nggak mau. Nah, terus caranya, let's say lah gitu, nggak masuk ke jurusan yang sekarang nih, tapi jurusan yang dipengen kan mungkin bisa jadi tidak lebih baik seperti sekarang kan. Bener. Nah, tips untuk mereka ini yang sekarang masih pengangguran nih kalian, kayak orang sebelah ini ini orang sebelah ini, saya pengangguran, Deadwood sekali ya. Nah, tipsnya untuk walaupun bukan salah sih, tidak sesuai dengan passion awal, cara bertahannya tuh kayak gimana gitu? Oke, buat survive ketika awal masuk kuliah dan itu bukan jurusan yang kita pengen. Awalnya memang jalaninnya agak sedikit terpaksa gitu ya. Cuma karena posisinya kata orang tua tuh, masa kamu nggak kuliah sama sekali gitu kan. Ya udah akhirnya mengalir aja gitu kan. Tapi tetap dijalani gitu dengan dalihnya, kamu di sini punya tanggung jawab sama orang tua gitu kan. Lu punya kewajiban buat setidaknya ngebantu orang tua gitu kan, karena orang tua di sini punya tanggung jawab, punya kewajiban buat ngedidik anak gitu kan. Termasuk ya bagian dari mendidik ini kan nyekolahin anaknya gitu ya. Walaupun di situ mikirnya kayak agak gimana gitu ya, tapi memang sini tuh ada pilihan gitu loh. Walaupun memang begitu awal-awal masuk sempat agak merasakan kecewa gitu kan, dan tetap terus dijalani gitu sampai akhirnya ya bertahan sampai dengan saat ini di semester 7. Mungkin sedikit kilas balik kali ya ke belakangnya nih. Jadi waktu sebelum masuk daftarin kuliah ini tuh pernah dapat mimpi dulu nih gitu kan. Dapat mimpi di situ tuh kayak ada di ruangan UKS gitu, nggak tahu lah entah itu di ruang UKS atau kayak gimana. Di situ tuh aku berhadapan dengan anak-anak yang kayak kurang gizi gitu kan, kayak kurang gizi. Jadi di sini berarti pilihannya antara gue mau lanjutin ke perawat nih atau ke yang teknologi pangan gizi gitu kan. Yang sekarang berarti. Dan akhirnya karena orang tua enggak deh kayaknya kalau perawat gitu kan terlalu ekstrim kayak gitu. Nyampe akhirnya ya udah ikut tuh ke yang teknologi pangan dan gizi. Ternyata ya memang kayak gitu, memang ternyata enjoy gitu kan sampai sekarang. Banget. Dan aku pernah punya cita-cita juga kalau after kuliah tuh pengen namanya bisa punya income tapi dari rumah, bisa sambil ngurusin anak, bisa ngambil ngurusin suami juga gitu kan. Dan kalau dipikir-pikir sekarang nih baru kepikiran tuh setelah ya namanya bertambah umur gitu ya. Ternyata kalau mungkin dulu tetap masain di farmasi, kayak lu kan gak mungkin ngeracik obat di rumah terus gitu kan, kecuali lo emang basicnya di sini sebagai yang ahli kesehatannya kayak langsung perawatnya, bidan atau dokternya gitu kan, yang memang spesifikasi langsung nerima pasiennya gitu kan. Sedangkan kalau cuma basicnya dari farmasinya aja ya kan, masa lu mau bikin racikan doang di rumah kan nggak lucu gitu. Ternyata kalau misalkan kita ngelihat lagi ke ceritanya sekarang udah di semester 7, udah ngalamin namanya berbagai macam praktikum gitu kan buat ngetuntasin nih si kuliah gitu.
oh iya ya, ternyata dengan gue ada di jurusan ini bisa menunjang salah satu cita-cita yang lama gitu sebenarnya. Jadi ya Tuhan nggak bakal ngasih sesuatu yang nggak sesuai dengan passion kita juga berarti. Dan benar. Tuhan itu nggak mungkin dong kita passionnya di nyanyi nanti ditujuinnya jadi tukang masak, kan tidak. Nggak gitu juga ya, Tuhan tahu yang mana yang lebih baik buat kita lah gitu ke depannya. Kecuali Anda yang agnostik dan ateis, mohon maaf, Anda tidak bisa. Anda tidak mempunyai Tuhan nih, Anda makanya berpikir dari sekarang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Q&A kali ya. Nah, tadi kan bisa bertahan tuh. Jadi sampai semester 7 sekarang. Dari semester awal sampai semester akhir, bukan akhir, semester 7 sekarang, menjadi seorang mahasiswa yang tinggal di luar kota, jauh dari orang tua. Ada hal yang membuat ya gue nggak mau kuliah deh, ada dong momen dimana yang nggak suka diterusin karena susah, orang tua nih nggak, ya orang tua jauh, gue pengen cerita ke siapa, pengen berkeluh kesah kepada siapa. Ada nggak sih momen kayak gitu? Susahnya jadi mahasiswa di luar kota tuh gimana sih? Pernah ada satu waktu ketika benar-benar antara fisik dengan pikiran nggak sinkron, itu pernah ada. Itu terjadi waktu benar-benar capek, secapek-capeknya, jenuh-jenuhnya ketika menghadapi setumpuk tugas gitu ya, setumpuk tugas yang memang kalau dibilang melelahkan ya melelahkan gitu loh, karena bukan hanya menguras pikiran tapi juga menguras tenaga. Pasti. Di sisi lain kita harus berusaha menghidupi diri gitu kan, karena yang namanya jauh dari orang tua ya berarti lo urus aja hidup lo sendiri gitu kan, gak ada yang nyiapin makan, gak ada yang nyetrikain baju, gak ada yang nyuciin gitu. Jadi memang pernah ada momen-momen kayak gitu, pasti ada, tapi tetap dilawan gitu. Harus dilawan. Balik lagi, kenapa harus dilawan? Ya karena ingat sama orang tua gitu. Kalau misalkan kita nggak ingetin sama orang tua, rasanya kayak ya udah deh gitu kan. Jadi poinnya berpikir ulang dulu lah gitu sebelum Anda memutuskan sesuatu. Hei kalian deadwood dan pengangguran di luar sana, berpikir dong dari sekarang mulai berpikir. Jangan berpikir ya udah gimana nanti, tapi nanti gimana, baliknya ke situ. Itu dia, nanti gimana. Kalau kita mikirnya gimana nanti, ya udahlah gimana ntar aja, ya udah mengalir aja gitu kan. Memang mengalir seperti air itu penting gitu ya, karena kita juga tidak bisa menyalahi takdir gitu. Kita nggak bisa yang namanya melawan arus gitu. Tapi tetap kayak orang kalau tenggelam pun gitu ya, kita memang harus mengikuti arusnya kan, karena kita nggak mungkin kalau orang tenggelam melawan arus, nggak bisa, mati kalau gitu ya. Innalillahi. Ya tapi tetap berarti gimana caranya ketika kita mengikuti arus tapi kita harus tetap bisa bertahan gitu loh. Bukan berarti mengikuti arus ya udah just to let flow gitu, enggak gitu juga kan, enggak harus selalu seperti itu gitu.